Selamat pagi anak-anak semua. Semua sehat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dan kita naikkan satu lagu pujian I Will Sing for Jesus. Masih pada ingat kan? I Will Sing for Jesus. Yeay, tepuk tangan. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasamu Tuhan, kekuatanmu. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi lebih cepat. I will sing for Jesus. Aku menyembah Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasamu. Untukmu Tuhan, kekuatanmu. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Ya, untuk Tuhan selama-lamanya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Yeni. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan tolong berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati pula ya Tuhan untuk pembawa firman Tuhan dan pengisi acara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa, kita naikkan satu pujian Bless the Lord. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and
pagi anak-anak, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan kesempatan berikut kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, mungkin ada yang pernah dengar lagu Yesus Hanya Sejauh Doa, ya. Mungkin ada yang pernah dengar. Ibu Lisna akan nyanyikan rapnya saja, sebagian liriknya. Lagunya seperti ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Nah, demikian lirik lagu itu, bahwa dikatakan Yesus hanya sejauh doa. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berdoa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitabnya diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Ibu Lisna akan membacakan untuk kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang berdoa. Nah, salah satu tokoh gereja berkata demikian. Doa ibarat nafas hidup bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa doa itu begitu penting? Mengapa doa itu dikatakan nafas hidup orang percaya? Karena memang berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita membangun relasi dengan Tuhan. Karena itu kita harus berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita sedang melakukan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Jadi dari bacaan hari ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan satu kebenaran kepada kita, yaitu tentang berdoa. Nah, hari ini Ibu Lisna akan memberikan dua aspek yang sering keliru kita lakukan dalam berdoa. Mungkin kita semua, kalau Ibu Lisna tanya ya, siapa yang tidak pernah berdoa? Kemungkinan tidak ada yang angkat tangan. Karena apa? Kita sering melakukan doa, kita sering melakukannya. Namun hari ini kita mau lihat, ada dua hal yang keliru yang sering terjadi dalam ketika kita melakukan doa. Yang pertama adalah motivasi kita dalam berdoa terkadang salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konsep kita
dalam berdoa juga terkadang keliru. Kita mau lihat yang pertama, motivasi yang salah dari bacaan kita hari ini. Motivasi yang salah dapat kita lihat di ayat 5. Di situ dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di situ dikatakan bahwa motivasi yang salah dalam berdoa adalah ketika kita berdoa, yang pertama kita pikirkan adalah supaya dilihat orang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki motivasi berdoa seperti ini, maka motivasi kita sudah salah. Kenapa? Karena ketika kita dilihat orang, kita akan beranggapan atau mereka bisa berpikir bahwa, wah, orang ini adalah orang yang setia. Oh, orang ini adalah orang yang taat ya. Dan orang ini adalah orang beriman. Karena apa? Mereka melihat kita berdoa. Dan yang kedua, motivasi kita akan salah ketika kita berpikir, aku mau berdoa supaya orang lain memuji aku. Nah, motivasi ketika kita ingin dilihat orang, ketika kita ingin dipuji orang, maka motivasi itu sudah tidak benar menurut Tuhan Yesus. Maka di ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa jangan berdoa seperti orang munafik. Berarti ketika kita memiliki motivasi seperti itu, maka kita termasuk golongan orang yang munafik, ya. Orang yang tidak benar dalam motivasinya dalam berdoa. Nah, ingat di dalam kalimat terakhir di ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini kata Tuhan. Kenapa mereka sudah dapat upahnya? Karena tadi dipuji orang, ya, itu sudah upahnya. Tapi belum tentu upah dari Tuhan. Kita mau lihat motivasi yang benar itu menurut Tuhan Yesus seperti apa. Kita lihat di ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ayat yang ke-6 ini kita lihat ternyata Tuhan Yesus mengajarkan, memberitahukan motivasi yang benar dalam kita berdoa adalah harus masuk ke dalam kamarmu. Masuk ke dalam kamarmu dan tidak sekedar masuk kamar, terus kita biarkan pintunya terbuka, orang lain bisa lewat-lewat di depan pintunya dan melihat kita, mendengar kita. Dilanjutkan lagi dengan kalimat, masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Nah, ini maksudnya bagi kita adalah harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tanpa dilihat orang, tanpa dipuji orang pun kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Karena apa? Kita tahu bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang hadir dan yang melihat apa yang kita buat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki motivasi yang benar, bahwa kita menyadari betul ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah yang Maha Kuasa, maka di kalimat berikut di ayat yang ke-6, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan yang akan membalaskan apa yang kita lakukan, yang tanpa perlu orang lain tahu, tanpa perlu orang lain memuji kita, tapi Tuhan yang tersembunyi itu melihat apa yang kita buat dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu anak-anak, maka sesungguhnya berkat Tuhan sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi Tuhan akan memberkati kita karena kita telah setia berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan, aku mau berkat Tuhan baru datang kepada Tuhan di dalam doa. Ingat bahwa orang yang setia berdoa itu yang diberkati Tuhan. Ya, karena itu jika kita memiliki motivasi atau maksud yang salah dalam berdoa, mari berubahlah. Ya. Nah, aspek yang kedua yang dapat kita lihat di sini dalam hal berdoa adalah konsep kita yang salah. Konsep kita yang keliru tentang doa. Ada orang yang di dalam ayat 7 dan 8 gitu ya. Jangan pernah berpikir, orang yang panjang, doanya banyaknya, kata-katanya.
itu doa yang didengar. Tidak. Maka ketika kita memiliki konsep seperti itu, maka itu sudah keliru. Betapa banyaknya kata-kata yang mereka sampaikan. Itu tidak tergantung pada kata-kata yang banyak. Tuhan akan mendengar doa, tidak, ya. Jangan berpikir bahwa kata-katanya yang indah, kata-katanya yang bagus, kata-katanya yang enak didengar, itu yang akan didengar oleh Tuhan. Ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan seperti mereka di situ adalah jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah tadi, ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi Allah itu juga disebut sebagai Bapa kita. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu Allah yang tahu kebutuhan kita. Dan Dia akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita ubah konsep kita yang tidak benar. Sederhana, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Tuhan tahu, Tuhan paling tahu kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, karena itu di dalam pembacaan kita ini kita akan melihat konsep doa yang benar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui firman-Nya. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-9. Doa itu adalah konsep yang pertama, kita ingat bahwa doa merupakan cara kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Maka itu konsep yang benar, pemikiran yang benar bahwa ketika kita berdoa, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki Bapa, kita sebut Bapa karena Dia ada dekat dengan kita. Dia juga adalah Allah. Ingat bahwa kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita juga bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Dia, memuji Dia. Nah, kalau Ibu Lisna tanya siapa yang tadi pagi sudah berdoa, mungkin kalian angkat tangan di rumah semua, ya. Tapi siapa yang tadi pagi berdoa langsung bersyukur saja kepada Tuhan, hanya bersyukur, bukan meminta. Jadi itu perlu kita ingat dalam hidup kita bahwa jangan selalu kita meminta sesuatu, tapi kita perlu selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan konsep yang kedua yang benar yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita adalah doa itu kita harus mengutamakan kehendak Tuhan, bukan mementingkan diri kita sendiri, ya. Bukan mencari ada sesuatu yang supaya aku diberkati, supaya aku dapat ini dapat itu, bukan pada diri kita, tapi kepada Allah kita. Terus yang ketiga adalah konsep yang benar ketika kita berdoa, itu adalah doa itu sebagai tanda kita selalu bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Nah, inilah konsep yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Nah, kalau mungkin Tuhan berkata kepada kita, apa permintaanmu? Sebutkan juga. Mungkin anak-anak akan sebut, wah aku mau itu, aku mau ini. Atau supaya diberikan kesehatan, supaya selalu dapat apa lagi. Mungkin akan kita sebut, ya. Tapi di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus memberikan pelajaran. Ada 3 hal kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan yang harus diminta adalah yang pertama pada ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata yang pertama permintaannya adalah berikanlah makanan kepada kami pada hari ini, makanan yang secukupnya. Berarti makanan itu penting dalam hidup kita. Karena ketika kita makan, kita bisa beraktivitas yang lain. Kita memiliki tenaga untuk melakukan hal yang lain. Jadi itu yang pertama, tapi jangan meminta juga, Tuhan berikan aku makanan yang berlimpah. Ya, kita mensyukuri ketika kita bisa makan hari itu semua berkat Tuhan. Kedua adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi yang kedua, kita perlu minta kepada Tuhan yaitu pengampunan. Pengampunan. Kenapa pengampunan itu begitu penting? Nah, kalau Ibu Lisma tanya, siapa yang tadi pagi dan hingga sekarang belum berbuat dosa? Jadi masing-masing mungkin akan berpikir. Tapi anak-anak,
Ketika kita bangun tadi pagi, mungkin kita sudah berbuat dosa karena kita tidak berdoa, karena kita tidak membaca firman Tuhan, atau karena kita sudah ngomel pertama, kita sudah punya pikiran yang tidak baik, dan banyak hal yang tidak kita sadari. Kita sudah melakukan kesalahan. Karena itu kita butuh sekali pengampunan dari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengampuni kita karena kita memang orang yang berdosa. Jadi senantiasa mohon pengampunan dari Tuhan. Itu yang perlu kita minta kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita minta lagi kepada Tuhan adalah kelepasan. Pada ayat yang ke-13, bawa kami ke dalam pencobaan. Apa maksudnya? Yang perlu kita minta kepada Tuhan adalah kelepasan dari si jahat. Nah, kalau di Alkitab kita di situ dituliskan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lepaskan dari si jahat ya. Iblis itu setiap saat mau menjatuhkan kita, membuat kita berdosa, membuat kita melawan Tuhan. Karena itu kita perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan lepaskan kita dari si jahat, dari iblis. Karena setiap saat dia mau cari peluang untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Entah itu dalam perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia setiap saat mau membuat kita salah di hadapan Tuhan. Karena itu anak-anak, itu yang perlu kita minta kepada Tuhan. Mintalah supaya Tuhan memberikan makanan yang cukup untuk hari ini, dan mintalah pengampunan dari Tuhan, dan mintalah kelepasan dari Tuhan. Jangan lihat, iblis itu bukan lawan yang biasa-biasa saja. Dia sangat hebat. Dia sudah menjatuhkan semua manusia dalam dosa, kecuali Tuhan Yesus yang datang sebagai manusia. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Tapi kita semua, dia berusaha membuat. Kata sejak kecil saya sudah Kristen, saya pasti kuat menghadapinya. Jangan anggap enteng, ya, jangan anggap enteng. Si jahat itu setiap saat membuat kita jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Karena itu anak-anak di dalam Tuhan, hanya satu caranya untuk kita dapat mengalahkan si jahat, yaitu hanya dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan, setia datang kepadanya. Dengan kekuatan itulah kita akan bisa menghadapi tantangan bagi kita hari ini, yaitu tantangannya begini. Apakah anak-anak dan kita semua maukah kita berdoa lebih banyak? Kalau dulu mungkin 1 kali berdoa sehari, 2 kali, mari kita perbanyak. Atau kita terlalu sibuk dengan hobi kita, atau kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Hobi kita, wah, selesai belajar, main game, dan lupa waktu. Jangan hilangkan, kalahkan itu, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Dan tantangan yang kedua untuk kita hari ini adalah, apakah anak-anak dan kita semua mau senantiasa berdoa? Atau mungkin selama ini kita sudah berdoa, namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan menantang kita. Ketika kita berdoa, mari fokus doa kita itu kepada Tuhan. Kita membangun hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan dalam doa kita, dan kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Nah, itu tantangannya bagi kita. Mari senantiasa berdoa dalam hidup kita. Mama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, Give Me Oil. Terus bersinar seperti lampu yang selalu diberi minyak. Burning to the brink of day. Sing
Anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh dan telah kami dengar ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Engkau memberkati Ibu Lisna yang telah menyampaikan firman. Dan biarlah walaupun kami sejak kecil, kami boleh selalu diteguhkan, dikuatkan dengan ibadah-ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Semoga semua yang mengikuti ibadah ini semuanya diberkati, makin diberkati, melimpah lagi. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.